Selamat malam Bapak-Bapak semua dan Mbak Eva. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul ya untuk kita bisa belajar bareng, sharing lah tepatnya ya, karena memang kita sama-sama belajar. Tapi kebetulan hari ini saya diminta untuk memberikan materi seputar website dan temanya adalah cara mendapatkan dukungan dari website. Ini memang saya sampaikan di awal, disclaimer dulu bahwa yang saya sampaikan nanti tidak teknis, Bapak-Bapak, tidak terlalu teknis, karena memang yang disampaikan ke saya juga ya aja sharing gitu ya, sharing mengenai website gitu. Nanti monggo sambil tanya-tanya boleh, kita bebas ya. Baik, kita mulai. Apa Sosio Digital ini adalah punya saya, Pak. Kita ada manajemen dan solution, kita mengerjakan website, kemudian sosial media, dan juga data analitik gitu ya. Basis kita ada di Surabaya. Nanti feel free kalau misalnya kita mau nanya-nanya, silakan. Baik, sebelum jauh kita kenalan dulu, Pak. Nama saya Oki Priabundo. Saya spesialnya di website, sosial media, dan data manajemen. Kemudian ya ini sekilas tentang saya. Saya lulusan S1-nya IT Ubaya Surabaya, saya S2-nya di MBA ITB Bandung. Dan karir saya pernah di alat golf, kemudian Persebaya Store. Mungkin yang suka sepak bola tahu ya Persebaya Store. Persebaya Store, DBL Store itu yang basket. Kemudian saya pernah juga jadi e-commerce manager di Body Shop Indonesia. Saya juga pernah masuk majalah SWA ketika masih di Body Shop, majalah bisnis tahun 2009, 2013. Baik, jadi sekilas aja, mungkin yang sudah tahu ya monggo nanti nggak usah diperhatikan, tapi yang belum mungkin saya share sedikit apa sih website gitu ya. Ya seperti yang kita tahu lah, tapi secara bahasanya adalah serangkaian halaman web berisi informasi yang terhubung satu sama lain dan akses melalui internet. Baik, lanjut. Kita fungsi website apa sih sebenarnya? Fungsi website adalah membangun branding bisnis, menyediakan informasi produk dan jasa, menjual produk dan jasa, meningkatkan engagement. Engagement itu adalah saling sapa-sapa sama lain gitu loh ya, kemudian meningkatkan kredibilitas bisnis. Apa sih unsur website itu? Nah, bagi yang belum tahu, domain itu sebetulnya gampangannya kalau ditanya, domain itu apa sih? Domain itu adalah alamat rumah. Gitu. Alamatnya di mana? Yaitu domain. Sedangkan hosting adalah lahannya. Nah, lahan ini kita tidak, sementara ini kita sewa. Ya. Sewanya di hosting, misalnya kayak media hoster, kayak rumah web dan sebagainya. Bahasa pemrogramannya banyak, ada HTML, ada PHP dan sebagainya. Konten, apa yang dimasukkan konten, ada teks, gambar, audio dan sebagainya. Desain itu layout dan warna. Nah, jenis-jenisnya ini supaya nanti kita, kalau misalnya Bapak Ibu pesan website atau membuat website itu apa jenisnya gitu ya. Ini jenis-jenisnya ada personal website, ada corporate, ada portal, forum, organisasi, dan e-commerce. Yang sering kita temui kan paling e-commerce yang Shopee itu ya. Mungkin kalau zaman dulu orang-orang sukanya lihat forum website ya, Kaskus itu dan sebagainya. Itu. Nah, terus banyak yang bilang, yang nanya, Bapak, kemudian apa bedanya website dan landing page? Kan orang suka bilang landing page. Kalau kita mau ngiklan Facebook Ads terutama, itu harus punya landing page. Nah, landing page itu apa? Nah, terus bedanya sama website itu apa? Kalau kita lihat sekilas dari gambar yang ada di layar, jadi website itu informasinya lebih banyak, gitu ya. Ditampilkannya adalah lebih banyak. Sedangkan landing page itu fokus satu aja. Dalam hal ini kita lihatnya adalah sepeda ya. Kalau website adalah bicara tentang jualannya, tentang informasi sepedanya, promonya dan sebagainya. Sedangkan landing page langsung jualan, fokus langsung ke sepedanya, jualan sepeda. Jadi nggak perlu kemana-mana, fokusnya adalah closing sepeda. Ya ini tabel perbedaannya website dan landing page, Bapak Ibu bisa lihat langsung ya. Jadi jumlah halamannya kalau website itu ya minimal 5 biasanya ya. Ada home, about, contact dan sebagainya. Kalau landing page biasanya cuma satu aja.
satu, tapi dia fokus untuk bicara satu topik. Misalnya tadi jual sepeda. Kemudian mengenai informasi, kalau website adalah pengen menampilkan ke audiens semua informasi yang perlu diketahui mengenai bisnis. Kalau landing page nggak perlu informasi lengkap, cukup informasi yang mau dijual apa produknya, gitu ya. Kegunaan banyak, ada modulnya, ada fungsi dan sebagainya. Tapi kalau landing page cukup gambar, teks gitu aja. Karena tujuannya sekali lagi closing. Gitu ya. Untuk navigasi, kalau di website kita bisa lihat banyak menunya. Sekali lagi ada about, ada service, ada kontak, ada maps, ada sebagainya gitu ya. Tapi kalau landing page biasanya nggak ada link kemana-mana ya, karena memang tujuannya bawahnya langsung order now, itu landing page gitu. Terus kemudian, nah ini kita mulai masuk ke topik yang kita bicarakan adalah bagaimana cara mendapatkan cuan dari website. Ada beberapa cara, di luar ini juga masih banyak, tapi yang mau saya bahas adalah beberapa poin di sini. Kita bisa dapat cuan itu dari mana? Dari AdSense. Banyak yang sekarang bermain AdSense, ya YouTube AdSense, Google AdSense dan sebagainya. Terus yang ini yang jarang adalah menjual AdSpace. Jadi AdSpace itu sudah lama atau tidak banyak orang yang bermain di AdSpace, hanya orang-orang teknis tertentu yang bermain di sana. Kemudian website afiliasi, kerjasama dengan pihak lain, dan jual produk fisik, ya seperti e-commerce, seperti marketplace gitu ya. Dan jual produk digital, nah ini yang lagi marak biasanya menggunakan Facebook Ad. Sering kita temui kalau kita suka lihat scrolling di sosmed gitu. Kemudian khusus online, kemudian terakhir menjual jasa website. Sekarang kita breakdown satu-satu. Apa sih AdSense itu? Adalah sebuah ad network di mana kamu bisa mengajukan situs untuk dapat menampilkan iklan. Ya, jadi kita mengajukan iklan biasanya ke Google, gitu ya, paling populer buat ke Google. Nah, banyak jenisnya iklannya itu. Ada iklan display, iklan dalam feed, misalnya iklan dalam apa ya, postingan gitu, kemudian iklan dalam artikel, multiplex dan search engine. Ini contoh gampangnya adalah Bapak kalau sering buka detik.com, itu kan banyak ya iklan-iklan gitu ya. Nah, itulah yang banyak disebut AdSense itu di sana. Jadi kalau kita klik, nanti si apa namanya, ya pengiklaannya dapat komisi dari sana. Nah, kemudian AdSpace, apa sih AdSpace ini? Adalah menjual ruang kosong yang ada di website kita. Jadi kalau kita bikin website itu kita biasanya setting tempat kosong di beberapa spot, misalnya di atas header, kemudian di kolom sebelah kanan, kolom bawah, di footer misalnya. Tujuannya untuk apa? Untuk menyediakan pihak lain untuk mau beriklan di tempat kita, untuk naruh bannernya di tempat kita. Nah, itu kita cas nanti. Gitu. Jadi itu peluang mendapatkan uang dari website yang kita buat, nah, kemudian kita sediakan ruang kosong gitu ya. Tapi ada syaratnya supaya orang itu mau menaruh iklan di kita. Apa syaratnya? Satu, konten kita harus bagus. Itu kalau nggak bagus kan orang juga paling itu websitenya sepi, nggak ada yang lihat. Traffic ke sana nggak ada, yang lihat itu sudah nggak ada, kita harus lihat di sana. Dulu saya pernah pasang di mana tuh, pasang di Detik, itu seminggu waktu itu itu juga bayar. Jadi Detik menawarkan mau nggak pasang iklan di Detik waktu itu belum sebesar sekarang ya. Saya mau dan saya bayar seminggu kalau misalnya. Terus kemudian kita nge-review produk kita atau review apapun gitu yang mendatangkan traffic sehingga orang merasa mau pasang iklan di sana. Contohnya adalah selain Detik adalah websitenya hosting itu, misalnya nih ada Monster, itu banyak yang bicara tentang website sehingga
banyak orang yang atau banyak perusahaan yang menaruh iklan di sana. Harapannya supaya itu bisa closing ke website itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, website afiliasi. Apa ini? Ya kerjasama lah, kita menaruh link gitu ya, atau misalnya contohnya ini bineka.com gitu, atau Lazada atau Zalora itu juga punya afiliasi, kemudian menyediakan link produk gitu, terus ditawarkan ke kita kalau kamu mau bantu jual produk yang ada di tempat mereka, maka nanti kita dapat komisi, kita dapat itu ya gitu. Jadi memang banyak ya, maksudnya peluang afiliasi ini banyak, tinggal kita mau ambil atau enggak. Jadi yang penting kita dapat cuan kan gitu. Ini saya belajar juga dari Pak Pram ini, Pak Yudi Pram sebetulnya. Beliau ini ya guru saya dalam afiliasi nih. Pak Yudi, selamat malam Pak. Kemudian lanjut ya, kita jual, opsi lainnya adalah jual produk fisik dan digital. Ada tiga jalur yang bisa kita gunakan. Satu, toko online. Yang kedua, e-commerce. Yang ketiga, marketplace. Loh, Pak, apa bedanya Pak toko online sama e-commerce? Nah, ini bedanya adalah kalau toko online itu ujungnya itu bukan sistem, tapi tanya. Jadi suka masih tanya ke admin, terus bayarnya via WhatsApp dan sebagainya, itu adalah toko online. Ciri-cirinya seperti itu. Sedangkan e-commerce itu toko yang transaksinya, yang pernah nggak ya Bapak transaksi ke website yang dia ujungnya itu pakai apa ya, langsung transfer ke rekeningnya, jadi by sistem, tidak by WA lah intinya gitu. Supaya mudah adalah kayak marketplace, tapi ini bukan banyak toko sendiri gitu. Nah, contohnya toko online itu yang sebelah kanan itu yang saya bikin toko online. Jadi itu toko buku online yang itu jualannya ujungnya ke WhatsApp. Tujuannya apa? Saya bikin itu supaya orang yang beli produk itu nanti masuknya ke WhatsApp saya. Nanti kalau masuk ke WhatsApp saya, itu bisa saya dapat nomor HP-nya. Itu penting ya buat nanti CRM. Kayak Mbak Eva ini jagonya CRM. Jadi semua nomor HP itu penting karena itu adalah prospek. Nah, itu nanti bisa kita hubungi, kita bisa tawarkan produk dan sebagainya gitu ya. Itu adalah toko online. Yang terakhir adalah marketplace. Marketplace itu adalah pasar online yang sudah kita pahami semuanya bahwa banyak contoh-contohnya seperti Shopee, Tokped dan sebagainya. Ciri-cirinya adalah ya banyak yang jualan, bisa banyak toko yang berjualan di situ. Berikutnya adalah kursus online. Nah, ini yang dilakukan oleh Jabis gitu ya. Terus contohnya adalah Jabis, Satu Ilmu, Udemy, kemudian Coursera, Skill Academy dan sebagainya. Salah satu kursus online yang bagus itu Satu Ilmu. Satu Ilmu itu Bapak Ibu kalau mau coba, menarik. Itu harganya tidak mahal tapi materinya bagus. Saya juga belajar di sana. Kemudian materinya cocok lah untuk bisa Bapak coba di sana. Selamat malam Pak Rufik. Wah, udah gabung ya? Udah. Baik. Lanjut. Yang berikutnya adalah salah satu cara mendapatkan cuan dari website adalah menjual jasa website itu sendiri, gitu ya. Ini salah satu contoh yang saya ambil dari tempat lain gitu. Ini paket-paketnya, paket website itu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa membuat website dan itu Bapak Ibu bisa jual, ya range harganya itu kalau website antara 750 sampai 7 juta, untuk online ya mulai dari 2,5 sampai, ya sebetulnya nggak ada batas sih. Ada yang jual 25 juta, saya juga pernah, tergantung kesulitan dan biasanya itu tingkat kerewelan customer. Kalau customer yang rewel gitu ya biasanya kita cas tinggi lah gitu ya. Salahnya rewel gitu, bahasanya Surabaya itu salahnya rewel gitu ya. Tapi ini peluang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti bisa bikin website gitu, ada peluangnya gitu. Dan itu bagus gitu ya.
Kemudian tadi nyambung juga ke pembicaraan Pak Alif tentang optimasi website gitu ya. Apa sih caranya? Gitu. Kalau tadi kan peluang-peluangnya, terus caranya gimana ya untuk mengoptimasi website supaya website kita itu masuk dalam kriteria-kriteria yang tadi sudah disebutkan. Misalnya bisa untuk apa tadi itu bisa dipasang ad space, kemudian orang datang ke kita banyak, trafficnya bagus dan sebagainya. Peluangnya itu menjadi lebih besar. Satu adalah tingkatkan desain UI dan UX website. UI itu apa? User interface. User interface itu tampilannya. Jadi tampilan website kita desainnya harus bagus. Tidak asal, kemudian warna-warnanya juga harus cocok gitu ya. Jangan asal mainkan warna, tapi harus mix and match gitulah kalau bahasa sekarang itu kan, campur tapi matching lah gitu betul. Nah, kemudian UX ini istilah user experience. Jadi apa yang didapat customer ketika masuk ke website kita? Pertama, misalnya tingkat loadingnya. Kalau loadingnya lama kan orang males ya, maksudnya males untuk lama banget ya loadingnya. Itu biasanya maksimal orang mau nunggu itu 3-5 detik pertama itu orang mau nunggu, tapi setelah 5 detik itu udah home-nya aja lama banget gitu ya loadingnya, apalagi ke halaman lain malas banget gitu. Itu jadi UI dan UX. Kemudian yang kedua, optimalkan konten marketing ya. Jadi ya kita marketing ini yang konten-konten marketing ini yang kita tingkatkan, misalnya bikin artikel, kemudian gandeng juga sama sosmed dan sebagainya. Nah, kalau marketing ini jagonya Pak Rufik nih, jadi nanti belajarnya teknisnya lebih ke Pak Rufik nih. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan on-page SEO. Udah pada tahu ya SEO ya, Search Engine Optimization. Jadi bagaimana membuat halaman kita ini mudah ditemukan oleh audiens, ya. Satu, buat postingan blog. Jadi kita bikin artikel, gitu ya. Sering-sering bikin artikel seperti tadi yang disebutkan Pak Alif. Jadi bikin artikel, tapi artikelnya artikel yang bagus itu ada syaratnya, Pak. Satu, beberapa ya yang saya sebutkan ya. Ada banyak, tapi beberapa yang saya bisa sebutkan adalah satu, dia harus ada link ke internal websitenya Bapak. Jadi misalnya kita bicara tentang toko baju, maka bajunya itu dilinkkan kembali ke website kita. Itu. Terus nanti di bawah lagi ada toko, tulisan atau kalimat toko gitu ya, kata toko nanti, tapi itu dilinkkannya ke luar. Biasanya sih orang-orang tuh linkkannya ke Tokopedia. Ke Wikipedia. Jadi itu yang dilakukan. Kemudian lanjut, lakukan riset keyword. Ya, keyword ini penting Bapak Ibu, karena keyword ini adalah hal yang harus sama dengan yang dipikirkan oleh audiens. Kalau misalnya audiens kita, misalnya kita bicara soal toko baju, tapi itu terlalu general. Misalnya toko baju muslim anak gitu ya. Nah, apa yang kira-kira ada di benaknya customer atau di benaknya audiens supaya bisa masuk ke website kita? Itu keywordnya harus sama, sesuai dengan produk apa yang kita jual gitu. Dan itu harus ada di setiap postingan yang kita bikin. Sertakan meta title dan deskripsi yang sesuai, betul, karena kalau nggak sesuai juga nggak kena itu, keywordnya nggak dapat poin lah, gambarannya gitu, sehingga susah untuk bisa ditemukan di Google gitu ya. Kemudian lanjut, perbaiki juga masalah technical SEO-nya. Jadi struktur website juga harus dibetulin, nggak amburadul website-nya. Jadi harus tertata dengan rapi. Kemudian optimalkan crawling dan indexing. Jadi di mesin pencarian kita juga harus bisa mengoptimalkan. Lanjut, cek apakah ada link yang rusak nggak? Ada yang broken link nggak di website kita? Jangan-jangan broken link itu link yang
Kalau kita klik itu keluarnya 404, pernah lihat ya? Kalau website Iya, itu keluarnya 404 gitu. Nah itu broken link gitu. Itu harus dicek di setiap halaman ada nggak yang begitu, itu harus dibetulin. Kemudian yang kelima, percepat loading situs Anda ya, hapus kode yang tidak perlu. Jadi kode ini yang dimaksud adalah kode-kode HTML, PHP yang mungkin misalnya kalau Bapak pernah tahu, kalau bikin artikel itu kalau mau pindah baris pakai kode apa Pak? Kode buka apa ya? BR. Nah, ya. Jadi kalau BR tuh dia turun baris, enter. Nah, itu. Tapi kalau misalnya BR-nya itu salah, kodenya salah, itu akan menurunkan poin. Gitu ya. Kemudian gunakan CDN, optimalkan gambar yang Anda gunakan. Nah, ini yang suka orang-orang lupa. Jadi kalau orang-orang atau kita posting gambar di website atau bahkan di sosial media, itu suka namanya itu pokoknya misalnya WhatsApp bla 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 .jpg. Pernah tahu nggak Pak ya? Kalau Bapak dikirimi gambar, nerimanya tuh bukan nama, bukan baju muslim anak .jpg, bukan, tapi mesti WhatsApp 123.jpg gitu. Itu harusnya di rename. Jadi sebaiknya di rename sesuai dengan topik yang kita bicarakan. Jadi misalnya kita posting tentang baju muslim anak, maka ya gambarnya dikasih nama. Kalau misalnya di mana namanya, di desktop atau di komputer itu kan kita bisa F2 ya, bisa nge-rename. Nah itu di rename dulu, diperbaiki dulu, di rename menjadi nama keyword. Ya sesuai dengan keyword gitu. Kemudian poin ke-6, prioritaskan aspek mobile friendly ya, karena zaman sekarang kan orang-orang itu bawa website, bawa HP kemana-mana, dan kalau cek website atau beli melalui website itu pakai mobile, jadi ya harus mobile friendly. Kalau nggak tampilannya jelek dan orang nggak mau datang pasti. Juga navigasi yang jelas. Kalau navigasinya jelek, gampangannya adalah gini, saya mau beli tapi tombolnya kok nggak ada. Nah itu, tombolnya ada tapi warnanya merah dan merah, tulisannya nggak kelihatan. Nah itu desainnya jelek, nggak bagus. Sertakan link dan tombol yang jelas. Nah itu yang tadi saya maksud. Dan linknya juga jelas. Kalau linknya order ya order, linknya lihat detail ya harus detail. Jadi harus jelas. Jadi jangan sampai apa ya, bahasa Jawanya itu kekilik gitu ya. Maksudnya tertipu, tombolnya ngomong ke kiri, ini ke kanan gitu. Nah itu nggak bagus. Jadi sertakanlah link dan tombol yang jelas. Kemudian nomor 7, lakukan eksperimen secara rutin ya. Jadi biasanya kita selalu ada, kalau misalnya evaluasi itu dilakukan setiap minggu ya. Kalau kita iseng gitu misalnya tes bener nggak ini tombol CTA-nya, CTA itu click to action ya, itu bener nyambung nggak ke keranjang belanja, kemudian atau hubungi kami itu ke WhatsApp apa enggak, tulisannya bener apa enggak, dan sebagainya. Layoutnya itu kita cek lagi, bener nggak layoutnya, ataukah ada layout yang miss, misalnya ada yang tumpuk-tumpuk dan sebagainya. Nah itu harus kita cek. Dan jangan lupa penempatan tombol share sosial media itu penting. Kenapa? Karena kalau orang udah suka itu biasanya di-share ke teman-temannya. Nah itu yang menarik gitu ya. Dan itu nggak gampang membuat orang tuh mau share, karena asal konten kita bagus saja mereka mau share kok. Kemudian implementasikan link building ya. Apa yang perlu kita lakukan ya, kita berpartner, affiliate partnership. Jadi ya kita menjalin gitu ya, partner afiliasi supaya kita bisa punya link building banyak. Kemudian buat link eksternal, kerjasama dengan komunitas. Dulu yang saya lakukan ketika saya di Body Shop dan di Persebaya, yang saya lakukan adalah saya bikin promo gitu ya, kemudian saya tawarkan ke bonek-bonek, ke komunitas bonek, kalau kamu beli lewat saya, ini linknya, atau ini adalah kodenya dan sebagainya lah.
Jadi kita membangun komunitas. Jadi enaknya adalah sekali pentolannya beli itu biasanya anak buahnya mau. Gitu. Biasanya kalau ibu-ibu arisan gitu, ya udah ketuanya aja, Bu kalau pakai ini kode saya itu gratis, tolong disebarkan ya ke komunitas ibu misalnya gitu. Jadi menarik. Komunitas itu enaknya adalah kita ngomongnya nggak banyak tapi efeknya banyak. Dan itu kalau semuanya bisa masuk atau ordernya lewat WhatsApp, nah itu tim CRM-nya sangat senang pasti. Mbak Eva-nya senang banget karena dapat list database customer baru, fresh, dan itu bisa diprospek untuk ke depan. Gitu. Jadi mau ditawarin promo kayak mau ditawarin apa kayak itu bisa. Nah, itu cara efektif sih sebetulnya. Yang saya suka lakukan itu. Juga termasuk waktu saya kerja di alat golf, itu orang golf kan orang-orang apa ya, istilah kita sih orang-orang mahal yang dia berduit tapi dia nggak mau, sebetulnya dia nggak perlu promo. Kenapa nggak perlu promo? Dia punya duit, kamu nggak usah diskon, pasti saya beli kok. Tinggal bagaimana servis kita ke mereka gitu ya. Tapi komunitas mereka itu begitu mereka trust dengan kita, belinya nggak diukur. Jadi dulu pernah ada beli karpet golf itu, satu karpetnya itu harganya 7 juta. Kalau Bapak pernah ke driving range ya, driving range itu tempat latihan golf itu yang mukul itu ada karpetnya kan. Satu karpet itu harganya 7 juta Pak. Itu ada yang beli 100 dan itu cash Pak. Karena dia udah trust sama kita. Jadi artinya bikin website yang jelas, yang membuat orang pasti nanyanya gini, emang websitemu apa? Gitu. Oh ini website kita Pak. Di situ ada keterangan, ada. Bapak bisa lihat dengan jelas, lengkap, dan mereka kan, mohon maaf, kalangannya kan kalangan atas, jadi mereka mau yang elegan, jadi bukan yang asal-asalan gitu. Nah itu yang mereka bikin beli itu. Kemudian yang itu saya tipu nomornya ya, harusnya 7 dan 8, jadi perhatikan saran dari pelanggan. Kita juga ya harus ngopeni pelanggan. Ya sekali lagi ini lahannya Mbak Eva, survei onsite, jadi kita suka survei, bikin survei gimana apa ya promo. Misalnya dulu saya lakukan adalah waktu saya bikin cabang di Persebaya, saya bangun 16 cabang Persebaya Store Pak. Salah satu alasan saya membangun atau saya milih area, misalnya di area sana, di area Surabaya Barat. Kenapa kok di sana? Itu ada surveinya dulu. Saya survei dulu ke bonek-bonek. Kenapa harus di sana? Kamu pengen buka Persebaya Store tuh di mana? Nah, itu saya cari. Saya survei ke bonek, komunitas dan sebagainya. Newsletter. Nah, newsletter ini biasanya jarang sekali orang melakukan newsletter. Newsletter itu kalau Bapak biasanya daftar ke satu website mana, itu pasti dapat email balik dari mereka. Mereka selalu bikin newsletter yang fungsinya adalah mengingatkan terus supaya mereka aware terus sama kita, dan mereka ujungnya nanti itu mereka mau beli sama kita. Itu sekali lagi tugasnya CRM. Oke. Nah ini ada beberapa tools yang untuk bisa mengoptimasi ya. Satu, tool analitik ya. Fungsinya apa? Untuk melihat jumlah traffic, terus demografi, engagement-nya, monetize, data-data penting gitu ya, agar bisa mengukur performa. Biasanya ini kita gunakan Google Analytics gitu ya. Google Analytics yang nanti kodenya kita embed kita pasang ke website kita supaya kita tahu performa website kita ini bagus apa enggak gitu. Rame apa enggak, trafficnya gimana, yang datang itu usia berapa, dari mana, kota mana, terus kemudian ini laki apa perempuan dan sebagainya. Nah, kenapa itu penting? Karena nanti kita bisa menyusun strategi. Apakah ini kita jualnya di harga sekian, kemudian ditujukan ke siapa, ke kota mana, untuk pasang iklan dan sebagainya. Pentingnya tools analitik gitu ya. Kemudian tools SEO, yaitu fungsinya untuk melakukan riset keyword, untuk menaikkan peringkat, dan juga bisa untuk cek kualitas backlink gitu ya. Nah, ini keyword ini
sepertinya sepele Bapak Ibu, sebenarnya sepele, tapi itu tuh harus dilakukan sering-sering. Seperti yang siapa dari Pak Alip ya, yang bikin artikel yang banyak gitu. Betul, orang-orang SEO itu biasanya membuat artikel itu sehari bisa 100, 200. Salah satu triknya Bapak Ibu adalah menggunakan anak-anak magang. Pernah kepikir nggak? Jadi menggunakan anak magang. Dulu ada teman saya yang menggunakan anak magang, dia mengerjakan SEO. Tugasnya adalah membuat artikel dengan kata kunci masing-masing. Jadi satu anak bisa 3 kata kunci, dan itu sehari harus bikin 100 postingan untuk meningkatkan SEO. Enaknya apa dengan menggunakan anak magang? Kita nggak perlu bayar. Jadi mereka nggak perlu digaji, yang penting kan mereka dapat sertifikat dari kita nantinya, biasanya 3 bulan. Tapi ya memang ada kekurangannya kalau pakai anak magang, biasanya ya gitu ya, maksudnya ada yang oke, ada yang enggak gitu, ada yang serius, ada yang enggak. Ya, kita tinggal seleksi aja sih nanti. Tapi itu berjalan, terbukti tetangga saya ini menggunakan itu dan jualannya laris. Dia menjual kaos polos. Jadi kaos polosnya dia itu di-SEO-kan dengan cara begitu. Itu berhasil deh. Kemudian berikutnya adalah tools untuk optimasi performa website ya. Jadi tools ini untuk meningkatkan kecepatan salah satunya ya. Kemudian ada tools aksesibilitas ya, untuk memudahkan aksesnya nanti ke website kita. Kemudian terakhir adalah optimasi tingkat konversi ya. Ini hampir sama dengan yang tadi, memahami behavior, perilaku, dan kebutuhan audiens kita tuh seperti apa sebetulnya, apa yang dibutuhkan. Jangan-jangan strategi kita salah selama ini misalnya, jadi harus tahu yang kita lakukan itu apa gitu. Pertanyaan besarnya adalah apakah sudah bisa bikin website gitu. Kan pertanyaan besarnya itu, dari semua yang diceritakan di depan itu semuanya harus bisa bikin website. Kalau enggak ya nggak bisa jalan semuanya gitu kan gitu. Jadi pertanyaannya adalah sudah bikin website atau belum? Ini semua sudah bisa bikin website ya Bapak Ibu ya? Belum. Ya nanti dengan timnya Pak Rofik, nah itu bisa bikin website ya nanti. Jadi diajarin dengan simple dan diusahakan nanti tanpa coding. Jadi kan sudah banyak ya sekarang tools yang misalnya website itu ada yang pakai WordPress, ada yang Blogspot, itu nggak perlu coding udah bisa bikin website. Bahkan toko online juga pakai yang simple juga udah bisa sebenarnya gitu. Kalaupun nggak bisa ya nanti bisa kita bantu, bisa menghubungi saya untuk menyusun atau membuat website. Jadi biasanya ini yang saya tampilkan ke customer saya, sudah punya website atau belum, atau punya toko offline tapi belum punya sosmed, website, dan toko online gitu ya. Jadi kalau banyak owner yang punya susah nyari tim gitu ya, atau membuat gaptek gitu, terus merasa aku males perang harga dan sebagainya, nggak punya waktu, itu bisa menghubungi saya atau menghubungi kami. Dan Bapak Ibu nggak usah ribet, tinggal duduk tenang, mari kita semua yang akan mengerjakan. Nah ini sekilas saja sih tentang apa yang saya lakukan. Sosiodigi itu tentang apa? Tentang sosial media, toko online, data management, dan sport data analytics. Ya. Ini penjelasan sekilasnya aja. Social management adalah mengelola sosial media, mulai dari riset, copywriting, sampai evaluasi dan report. Social media management. Kemudian kalau website management, ya saya akan bantu Bapak Ibu untuk membuat website sesuai keinginan Bapak Ibu. Bebas, mau company profile oke, mau berita oke, forum oke, dan sebagainya. Nanti kita bisa bicara lebih panjang lah ya. Dan kemudian kita juga bisa buatkan toko online. Ya tadi sekali lagi toko online dan e-commerce bedanya adalah kalau toko online ujungnya adalah ke WA. Jadi ada yang hybrid juga sekarang. Jadi ujungnya ke WA dan ke sistem, pakai Zendit dan sebagainya itu ya.
Jadi apa sih kenapa harus toko online? Kenapa harus punya toko online? Karena banyak orang yang merasa aku kalau jualan barang di marketplace itu gila-gilaan harganya, harus perang harga dan sebagainya. Sedangkan kalau jual di tokoku sendiri kan aku bisa bebas jual harga dengan harga sekian itu bebas, nggak tergantung sama orang lain. Ya. Itu pentingnya toko online. Dan enaknya toko online adalah karena dia ujungnya ke WhatsApp, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan nomor HP-nya audiens, baik yang beli maupun yang belum jadi beli, karena orderannya akan masuk ke WhatsApp-nya CS. Dengan begitu, kita punya database customer banyak dan itu bisa di follow up untuk ditawarkan program berikutnya. Gitu ya. Dan data manajemen, apa yang saya lakukan? Jadi Bapak Ibu, ini yang saya lakukan untuk DBL dan Persebaya. Jadi saya membangun 16 toko Persebaya Store itu ribet, dan DBL Persebaya itu nggak mau ribet. Pokoknya adalah tolong urusin mulai dari warehouse sampai pengiriman itu tolong urusin, gudang dan sebagainya tolong diurusin. Saya pengennya adalah fokus ke jualan aja. Kita bisa lakukan itu. Jadi Bapak Ibu fokus jualan saja. Nanti urusan stok, urusan inventory, urusan gudang, urusan distribusi ke toko-toko itu kita yang lakukan. Dan bahkan kita bisa membagi toko A dan toko B itu beda-beda. Toko A itu fokus jualan sepatu dan kaos XL. Toko B itu nggak pakai sepatu, khusus warna biru, warna hijau, terus size-nya adalah S sampai M. Itu bisa kita bagi. Nanti kita kasihkan insight-insight menarik. Itu yang kita lakukan untuk Persebaya dalam beberapa tahun ini. Kemudian yang berikutnya adalah sport data analytics. Ini yang saya lakukan untuk tim-tim olahraga, baik basket, sepak bola dan sebagainya. Jadi saya mengolahkan data supaya kita tahu performanya setiap pemain. Kan kadang pelatih itu bingung ya menentukan pemain untuk timnya itu siapa, dan ini koneksi atau memang benar-benar performanya bagus. Nah, saya membuatkan itu. Jadi pakai raport, saya buatkan raport performa pemain sehingga ya benar-benar real, yang lolos masuk seleksi dan sesuai strategi tim adalah yang performanya bagus dan sesuai dengan kemauan pelatih. Nah, ini kenapa harus Sosio Digio, kenapa? Karena data driven, effortless, dan dedicated account manager. Nah, ini portfolio saya yang sudah saya lakukan. Ini sosmed, saya mengerjakan sosmednya Perbasi Surabaya, kemudian Persebaya Store, DBL Store, kemudian buku agama, kebetulan itu Agus Mustafa, terus alat golf, pabrik dimsum yang ada di Depok, kemudian Start Sports, ada tim basket juga BBJ, sama AFC, mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya AFC Indonesia ini. Saya mengerjakan juga. Nah, ini website yang sudah saya kerjakan, body shop, pabrik dimsum, toko buku tadi, toko WA, kemudian AFC, properti, bisnis jasa. Ada juga jersey bola, produk kecantikan, ya, dan masih banyak lagi. Gitu. Ya, ini saya tampilkan ini karena ini website yang kemarin terakhir yang baru saya lakukan, yang saya kerjakan ya, untuk pabrik dimsum. Dia punya 19 reseller di Indonesia, jadi ya dia minta dibuatkan. Ya, ini lagi proses. Memang nanti online order itu maunya dia ada toko online-nya, jadi dia ingin dapat WA baru fresh supaya dijadikan reseller nanti. Gitu sih Bapak Ibu. Nanti tapi next event saya akan ada pelatihan dan itu langsung praktek. Bapak Ibu membuat website mulai dari instalasi, memilih mengatur tema, setting semuanya, dan bonus hosting dan domain. Ya. Saya insya Allah duet dengan Pak Rofik insya Allah. Gimana Pak Rofik? Ya, jalan ya. Ya, nah, nanti kita insya Allah di Surabaya Bapak Ibu. Sementara ini masih di Surabaya, tapi nanti kita bisa mungkin keliling ke kota-kota yang lain sesuai jadwal dan permintaan. Oke. Bapak Ibu, sementara ini terima kasih banyak. Kalau kita mau diskusi, monggo. Apa yang bisa kita sharingkan bersama, kita saling belajar aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar.
Oke, teman-teman semua, ya ini salah satu Mas Oki itu partner saya sebenarnya. Jadi saya itu punya sekitar 20 partner yang saya keluarin bertahap ya. Artinya sekelas Mas Oki aja itu menjadi partner saya, dan harapan saya teman-teman bisa memanfaatkan tuh jaringannya gitu. Jadi kalau mau membuat program sekaligus program resmi kita nasionalkan gitu. Ya, jadi biar ekosistem ini terjaga gitu kan. Nah, sebenarnya pertanyaan gini, kenapa sih kita konsisten di Parada Digital ya? Parada Digital itu bukan untuk orang lain. Parada Digital itu untuk kita, untuk saya sendiri sebenarnya, untuk Mas Oki. Karena Mas Oki ini mulai minimal 5-10 video Mas Oki untuk personal branding Mas Oki nanti. Benar. Ya. Ya, ini lagi bertahap ya. Jadi ini event pertama sih. Nah, mungkin 5 event online harus ditata dulu nih. Nanti tak ajarkan bagaimana roadmap digital marketingnya gitu. Nah, jadi salah satu kenapa kok website itu wajib ya, karena tanpa website itu kita nggak punya rumah teman-teman gitu. Nah, jadi istilahnya kalau zaman sekarang mulai bisnis itu modal website itu sudah bisa gitu. Daripada kita sewa ruko gitu. Itu teman-teman. Silakan Pak Alif kalau yang nanya. Pak Alif 4 hari ikut Parada gimana? Udah mulai kebuka mindsetnya? Ya, pokoknya harus ikut terus Mas. Masya Allah. Demi ilmu. Semangat Pak Alif. Insya Allah Ya. bisa lah. Amin. Selesai launching langsung buka cabang tuh di Palu. Ini mau nunggu sesi mentoringnya ini masih terus Pak Rofik ini. Ya, saya baru selesai event. Nah, iya. Besok Pak. Besok. Saya di kantor pun. Mudah-mudahan ada waktu sampai besok, saya harap. Langsung, jadi nanti ini insight-nya dari Malang ya. Saya 4 hari habis sesi digital marketing. Jadi kalau kita bicara yang terbaru banget. Nah, kalau kita bicara membangun tim, salah satunya adalah menggunakan kemitraan. Nah, dari kemitraan itu wajib 2 level. Makanya ini yang kita transformasi nanti Mas Oki nanti distributor saya untuk Surabaya gitu Mas Oki. Langsung 2 level nanti. Jadi nanti untuk tanggal 1 Mas Oki kita ajarkan bagaimana ikut reseller. Jadi ini kita lagi mapping. Mas Oki nanti pegang Surabaya, Minang, Palu. Mungkin aku mulai dari 10 kota dulu. Nanti polanya tuh kan harganya 250. Ya, 50% itu untuk distributor, nah 50% untuk reseller gitu loh. Jadi kita dapat passive income-nya 75.000 Mas Oki. Ya, jadi dari 125 itu dibagi 2. Berarti ketemunya berapa tuh? 62 ya. Ya, 62. 62. Nah, 62,5 itu jadi passive income-nya Mas Oki nanti. Nah, jadi Mas Oki nanti tak ajarkan bagaimana menjadi seorang distributor Mikam Surabaya, minimal punya 1.000 mitra gitu, 1.000 reseller. Nah, itu yang saya bilang revenue level 1 di dalam new database gitu. Nah, nanti masalah buku website terserahkan ke Mas Oki nanti, serius. Apalagi corporate. Makanya kenapa ya kan, kita ini punya sebuah ekosistem. Jangan remehin loh, dari 11 orang ini, hati-hati loh teman-teman ya. 11 orang ini adalah orang-orang terbaik yang akan mendapatkan 1M per bulan. Amin. Loh, ya serius, ini bukan main-main project ini. Karena Pak Rofik ini 4 hari ya habis ngisi di Malang. Di sana juga banyak pengusaha dari luar kota, digital marketer berkumpul semua gitu. Nah, jadi teman-teman, satu insight yang saya dapatkan, yang update, dan ini mungkin Mbak Eva pun belum ngerti gitu. 1, Jabis punya 2 program, distributor langsung end user. Jadi pusat, distributor, end user. Nah, teman-teman itu masuk distributor langsung gitu. Minimal 2 level. Jadi nggak boleh 1 level. Gitu. Nah, makanya untuk project pertama buku dulu. Nanti project kedua nanti buku kedua boleh, ataupun produk buat sendiri, tapi nanti itu. Aku mau fokus ke buku dulu. Jadi per tanggal 1 nanti pembelian semua buku itu di distributor.
gitu. Walaupun lewat Surabaya, tetap pengirimannya tetap di pusat, Mas Oki. Jadi kita mulai tata. Kenapa? Tahu kenapa? Kenapa? Karena dengan 2 level ada leverage. Gitu. Leverage-nya apa? Leverage-nya adalah 2 level leadership-nya jalan. Gitu. Tapi kalau sampean atau jenengan langsung end user, itu nggak ada daya ungkitnya. Gitu. Dapat ya poinnya? Ya. Makanya sekarang mulai ditata, Mbak Eva, kota-kota mana distributor Jabis. Cabang otomatis secara otomatis distributor. Otomatis. Jadi mitra secara aklamasi langsung masuk ke distributor otomatis. Gitu. Itu sih kalau saya untuk update. Jadi untuk di malam ini malam ini aja saya ingin memastikan kita absen dulu ya untuk Surabaya Mas Oki, gitu. Untuk Semarang Mas Dika, gitu. Untuk Magetan Pak Pram. Nah, jadi nanti mindsetnya itu adalah mulai tanggal 1 semua pendaftaran itu bukan dari pusat, tapi semua lewat distributor. Oke? Dan kalian akan dapat passive income. Passive income-nya dari mana? Dari 62.000 per transaksi. Loh, Mas Sofik berarti kan HPP-nya kecil gitu kan? Ya nggak apa-apa. Kita memang kita ngambil untung kecil teman-teman. Tapi yang penting kalian yang sukses itu aja. Yang penting kalian yang jadi mensukseskan orang lain baru kita gitu loh. Kenapa sih? Nanti dari situ big data itu ada di Jabis. Big data itu diolah nanti jasa website, jasa konten, kan ke distributor masing-masing. Kalau lempar ke distributor lagi. Nah, nggak pastinya. Ya. Anggap aja misalkan nanti terjadi pembelian ada 500 kan otomatis kan data masuk pusat tuh, oke? Ketika data masuk pusat, berarti kan di mapping tuh sama Mbak Eva. Ternyata corporate-nya ada 50. Nah, Mas Oki dapat order 50 gitu. Nah, nggak kira-kira? Ya. Makanya ini Zoom Parade ini bukan sekedar program ngawur gitu loh. Parade ini hanya untuk kalibrasi teman-teman yang serius saja gitu. Kalau misalkan aku punya 10 distributor, kalau satu distributor menjual 1.000 aja, berarti kan 10.000. Benar nggak sih? Berarti kan ada database masuk 10.000, betul nggak? Itu yang menjadi penekanan strategi di bulan ini, awal bulan. Oke ya, mungkin itu sih. Jadi Mas Oki konsisten aja Mas Oki jago website di awal terus. Karena Mas Oki bagus tuh websitenya ya. Saya aja friend. Jadi akan dicari banyak orang tuh karena kualitasnya bagus tuh yang pakai blogspot kemarin. Ya. Coba bisa ditunjukkan Mas Oki websitenya Mas Oki biar teman-teman tahu. Oke, sebentar ya. Saya baru tahu. Nah, coba teman-teman. Website yang dibuat Mas Oki itu hanya menggunakan blogspot, tapi keren banget gitu, langsung masuk ke WA. Dan Mas Oki akan memastikan semua klien-klien Jabis yang pengen seperti Mas Oki yang buat nanti Mas Oki. Gitu. Pokoknya kalau teman-teman bergabung di Jabis, insya Allah aman. Paket komplit. Ya. Iya, udah bisa lihat ya, Bapak Ibu ya. Ini yang Ya. saya bikin ya. Ini websitenya saya kecilkan. Jadi ini website toko buku yang saya tadi sampaikan. Jadi ini kita lihat dulu sampai bawah ya. Jadi ini toko online. Ini ada. Dan ini pakai blogspot ya, Mas? Ya, ini pakai blogspot. Jadi pakai blogspot dan saya tanyakan ke usernya atau yang punya, Pak mau dianu nggak Pak? Dikonversi langsung jadi partnerpressbookstore.com nggak? Blogspotnya hilang maksud saya. Oh nggak usah, gitu aja nggak apa-apa. Ya sudah, nggak ada masalah. Harusnya kalau lebih rapi sih blogspotnya hilang ya. Tapi beliaunya nggak mau ya sudah. Lebih keren. Ya ini Partner Press, penerbit buku tapi jualan buku. Tadi ada bannernya, ini slide banner. Kemudian ini ada produk terlaris ya. Terlaris. Kemudian ini banner lagi. Ini yang tadi saya bilang ad space. Kalau kita ad space ini kita bisa jual juga boleh.
nanti ukurannya sekian kali sekian. Kalau mau misalnya toko baju lagi, toko baju mau pasang dong iklan di sini boleh, nanti ada biayanya per bulan bayar berapa gitu bisa. Dan ini banyak sampai bawah gitu. Yang ini juga ada artikelnya, jadi sekali lagi untuk meningkatkan SEO-nya gitu. Kalau gitu coba kita lihat ya. Jadi kita melihat misalnya kita beli pesan. Jadi masuk ke halaman produknya. Di sini ada deskripsinya dan sebagainya. Tuh. Ini juga ada di sini kalau kita lihat ada social proof. Jadi pop up-nya social proof. Jadi membuat orang itu wah, ada beli ya, kita yang beli ya gitu. Dan kemudian dan sebagainya. Nanti kalau mau check out atau beli sekarang lah gitu ya, beli sekarang. Ini bisa ganti-ganti nih sebenarnya. Hah? Langsung Ya. masuk WA ya. Ya, nanti bayar masuk ini, kemudian isi nama seperti biasa misalnya. Langsung saya isi. Email, kemudian metode pembayarannya BCA. Ini bisa diatur nanti apa aja yang mau keluar. Di sini banyak, ada mandiri dan sebagainya, tapi mereka maunya itu gitu. Misalnya. Provinsi nanti diisi dan sebagainya. Nanti bisa dikirim, nanti keluarnya WhatsApp ke WA. Saya lihatkan dulu sebentar. Saya matiin sebentar ya, nanti saya share lagi sebentar. Iya. Saya cek dulu. Teman-teman keren nggak websitenya? Itu website keren, ya, elegan. Padahal yang menggunakan gratisan itu. Iya, Blogspot. Ya. Ya, ini Bapak Ibu, ini contohnya kalau tadi saya klik itu keluarnya kayak gini nih. Jadi langsung dapat ke WA saya. Assalamualaikum. Ini bisa kita ganti-ganti ya. Data pembelinya siapa? Misalnya kemarin ini saya forward Mas Rafiq aja ya yang beli. Terus ini data-datanya Mas Rafiq. Apa data yang dipesan apa? Ini ada 2 buku. Jumlahnya dan total beratnya langsung kehitung. Juga terus kalian ongkos kirimnya udah otomatis terhitung, pembayarannya adalah sekian. Dan enaknya adalah sekali lagi kita dapat nomor HP-nya Mas Rafiq gitu ya. Ini dapat Betul. Nah, ini yang saya bilang tadi, dan email juga, jadi dapat database itu buat CRM. Nah, ini menarik. Ini yang nggak Powerful. semua ya Blogspot padahal ini. Ini Blogspot ada Nah, juga iya. Pak, yang versi website juga ada. Tapi yang beliaunya pengennya pakai Blogspot aja, ya wes. Kalau mau website juga yang WordPress juga ada sebetulnya. Iya. Tapi ya Intinya beda lah, profesional sama yang bukan tuh beda gitu. Rasa tuh profesional. Aku jual mahal berani tuh tandem 60%. Tenang aja, nanti masalah Palu ada klien besar langsung tak serahkan ke Mas Oki itu. Tapi tetap lewat Jabis Pak itu manajemen. Ya, Udah jadi Mas Oki, pembeliannya Mas Oki. woi mantap. Oke, bentar. Akhirnya bisa ya kemarin ya. Bentar, yuk kita bantu. Lagi. Nah, ini Mas Oki. Nah, ini salah satu member area di Jabis. Jadi target itu tanggal 1 harus selesai Pak. Ini Mas Oki, ayo. Coba mana? Ini sebentar. share. Nah, sebentar. Nanti teman-teman affiliate mulai ngisi nanti habis ini. Pak Lemot ya. Terlalu besar itu. Nah, ini Mas Oki. Oh iya. Jabis Store member area. Jadi semua transaksi pakai ini kan. Keren kan? Nanti untuk minta-minta tak ajarkan membuat jolik ini. Nah, ini bukunya masih on the way loading. Ya, berat ngangkat bukunya. Ya kayaknya ini Mbak Nisa nih. Yang buat Mbak Nisa bukan saya. Nah, jadi mulai tanggal 1 kita boom, nanti kita langsung konten. Makanya Mbak Eva segera ditata siapa distributornya Mbak. Sekaligus nanti untuk proyek-proyek lain. Jadi proyek-proyek pembuatan website per wilayah apa mulai. Jadi sementara kita pakai 2 level dulu aja.
yang sangat jelas harganya pakai buku dulu untuk percontohan. Nanti untuk harga lain nanti tak pricing dulu sama anak-anak gitu. Sehingga nanti per kota itu 1M. Jadi kalau punya 50 kota itu 50M per bulan bisa oke lah. Ya, Gila amin. kita, mimpi kita gila. Ini hanya orang gila aja. Makanya kenapa untuk masuk di Jabis itu enggak, Mas Oki itu ikut belajar 4 hari. Mungkin Mas Oki dapat apa 4 hari di Jabis? Ya banyak ya, maksudnya saya belajar 4 hari di Jabis. Ya kebetulan sama Pak Pram ya, Pak Yudi Pram ya, jadi pas barengan. Oh iya, Dia satu juga angkatan. datang dari angkatan. Ya belajarnya mulai dari teknik Facebook Ads mulai dari awal sampai jadi, kemudian ya mindset itu juga penting ya. Jadi dan juga enaknya adalah apa ya, yang mungkin yang disebut dengan ekosistem itu. Jadi masing-masing kita ini kan punya skill unik tersendiri ya. Saya website, Pak Pram Facebook Ad Marketplace, terus Pak Alif apa, Pak Alvin apa, dan sebagainya lah, masing-masing punya. Nah nanti kalau misalnya saya butuh, ada klien saya yang minta, Pak saya ajarin itu dong, ajarin apa namanya Facebook Marketplace dong. Nah saya lari ke Pak Yudi ini ada Pak, dilanjut gitu. Jadi saling memberi gitu ya. Nanti juga kebalikannya. Iya, nanti Pak Pram ada apa kasih ke saya. Gitu. Saya mungkin ada klien di Palu nanti ke Pak Ani kayak gitu. Ya, Dan sebagainya lah. Jadi kita saling mengisi lah gitu. Maksudnya punya skill masing-masing, nanti kita saling mengisi. Betul. Ya, jadi itu Pak Alif ya. Ini Ya. masih kemarin itu juga Mas Eko itu Jogja. Kemarin itu Mas Adi. Jadi kan banyak trainer, nggak usah khawatir. Jadi kalau di Jabis kalau nggak pinter tuh, waduh, parah tuh. Jadi ilmunya itu unlimited kok. Ya. Mungkin itu sih Mbak Eva, monggo di terus intinya kalau saya tolong call to action-nya adalah mulai di mapping mulai malam ini, karena mulai malam ini kayaknya aku turun tangan deh untuk harap kota mana aja yang sudah terupdate gitu ya, silakan. Itu aja Mbak Eka, udah diupdate ya, update kotanya ya. Ya, mungkin itu sih. Barangkali dari Pak Oki mau closing statement, Pak, silakan. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah sharing malam hari ini. Insya Allah menjadi berkah buat semuanya. Nanti kita ketemu di lain waktu, monggo nanti kita saling bersinergi. Benar kata Pak Alif, kita bersinergi. Siapa yang membutuhkan, siapa bisa memberi. Jadi saling mengisi gitu ya. Nanti kita saling kontak-kontak, nanti dijembatani Mbak Eva. Insya Allah mimpi kita bisa terwujud semuanya ya, amin. Amin. Terima kasih. Tentunya dengan project masing-masing ya, tanpa mengganggu itu ya. Jadi clear. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.